Kita berbicara tentang tahun Yobel, tahun kemenangan. Mari kita baca sama-sama Imamat pasal 25 ayat 10. Mari kita baca 1, 2, ya. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Katakan amin. Sebelum saudara duduk, coba katakan kiri kananmu, hari ini ulang tahun gereja kita yang ke-50. Silakan duduk. Perayaan tahun ini adalah sedikit berbeda karena ini adalah tahun Yobel. Seringkali dikatakan jubileum, tahun emas. Kalau kita bisa perhatikan, tahun Yobel itu adalah tahun kesempurnaan, tahun pembebasan. Semua dipulihkan untuk masuk dan ke dalam tahun kesempurnaan itu. Karena itu saudara, kalau kita bisa melihat, untuk kita bisa masuk dalam tahun Yobel itu, sebelumnya kalau kita bisa perhatikan, ada tahun Sabat dan tahun Sabat itu ada dua, ya. Sabat itu kalau kita bisa perhatikan, ya, ada Sabat harian. Kalau kita bisa perhatikan dalam kisah penciptaan, hari pertama sampai hari ke-6 Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya. Dan pada hari yang ke-7 dia berhenti. Itu yang dikatakan dengan Sabat. Jadi perhatikan, satu yang Tuhan katakan kepada kita tuh supaya kita menguduskan tahun yang ke-50 sebelumnya kita masuk dengan tahun Sabat. Ada Sabat harian, yaitu hari yang ke-7. Ya. Jadi ada juga Sabat tahunan, tahun yang ke-7. Jadi setiap tahun yang ke-7 itu adalah tahun berhenti, tidak mengerjakan apa-apa dalam satu tahun. Itu yang dikatakan dengan tahun Sabat. Jadi kalau kita bisa melihat, kalau kita kembali masuk ke tahun Yobel, ya, setiap sekali 7 tahun itu tahun yang ke-7 itu berhenti. Jadi kalau kita lihat 7 tahun berhenti, tahun yang ke-7 dari setiap tahun berarti 49. Jadi tadi dikatakan setiap tahun yang ke-7 itu adalah berhenti. Satu tahun itu tidak mengerjakan apa-apa. Di sana bangsa Israel boleh melihat berkat-berkat Tuhan di tahun yang ke-7 itu. Itu makanya kalau hari yang ke-7 pada zaman bangsa Israel itu tidak mengerjakan apa-apa. Semua berhenti. Jadi sebagian ada yang mengikuti ini. Kalau saudara pergi ke Nias, setiap hari Minggu itu tidak ada kapal. Yang ada kapal itu Senin sampai Sabtu. Jadi kalau Minggu tidak ada kapal di sana. Kalau kita menyeberang dari Sibolga ke Gunung Stoni, sebagian ada yang menerapkan itu. Ya, sebenarnya kalau kita lihat Sabat itu sebenarnya itu di hari Sabtu. Ya, kenapa kita merayakan hari Minggu? Karena hari Minggu itu adalah hari kebangkitannya Yesus dari kematian. Jadi dia Jumat meninggal. Jadi kalau perhitungan dari bangsa Israel itu Jumat itu sudah dihitung satu hari. Jumat, Sabtu, Minggu. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Jadi karena hari Sabtu itu tidak bisa mengerjakan apa-apa, itu makanya cepat-cepat ketika Yesus mati di kayu salib, itu makanya dia cepat dikuburkan
sore harinya dimasukkan ke dalam kubur, Sabtu tidak ada yang boleh mengunjunginya. Itu makanya Minggu pagi Maria dan juga murid-murid Yesus cepat lari ke kuburannya Yesus melihat. Itu makanya satu kebanggaan orang Kristen itu adalah hari kemenangan itu. Jadi Sabtu itu nggak bisa bekerja apa-apa. Kita lihat, kita kembali kepada tahun Yobel ini, karena tahun yang ke-7 itu adalah tahun Sabat tahunan. Jadi kalau 7 tahun setiap 7 tahun, maka 7 tahun dikali 7 tahun itu 49. Kemudian masuk ke tahun 50, itu tahun Yobel. Artinya ada 2 tahun bangsa Israel tidak mengerjakan sesuatu. Bayangkan 2 tahun tidak mengerjakan sesuatu, mau makan apa? Tapi disitulah Tuhan menyediakan segala sesuatunya. Tuhan membebaskan, Tuhan memberikan kemenangan. Itu makanya tahun Yobel itu adalah puncak daripada Sabat. Itulah puncaknya daripada Sabat. Apa dampak daripada tahun Yobel itu? Di tahun Yobel, semua tawanan-tawanan dibebaskan. Jadi kalau ada orang yang tertawan, budak-budak dibebaskan, hutang-hutang dibebaskan, ya, itu semua terjadi di tahun Yobel. Jadi kalau karena pada masa itu ada jual beli budak, ya, itu makanya terjadi kepada Yusuf. Ada budak. Kalau kita lihat kisahnya, ya, ada budak-budak juga terjadi di sana. Ya, Abraham juga punya budak dan lain sebagainya. Itu pada waktu itu tidak masalah. Bisa saja karena dia tidak mampu bayar hutang, anaknya diberikan menjadi budak. Seperti itu. Tanpa gaji. Ya. Itu makanya tradisi-tradisi di negara Arab sana, kalau sudah jadi budak tidak ada harganya. Itu makanya TKI kita kalau sudah pergi ke Arab sana jadi pembantu rumah tangga nggak ada harganya. Makanya banyak sekarang tergantung-gantung di apa sana, di Arab sana, nggak bisa pulang. Nggak ada harganya, hak ajasinya nggak ada. Itu makanya sedih melihat mereka. Mereka hanya terkatung-katung di tepi jalan karena mereka nggak bisa pulang. Oke, kita kembali. Bagaimana dengan Sabat ini? Di tahun Yobel ini, karena tahun yang ke-50 semua pembebasan. Yang punya utang dibebaskan. Ya, yang budak-budak dibebaskan. Ini makanya ini tahun kemenangan, tahun pelepasan dari semuanya. Tidak ada lagi perhambaan. Ini yang Tuhan rindukan. Makanya sebelum Natal dikatakan di sana, kita harus masuk dulu dalam Sabatnya Tuhan. Tahun yang ke-7. Setiap tahun, setiap 7 tahun, terus ada perayaan Sabatnya. Jadi itulah hukum daripada Musa kepada bangsa Israel. Setiap tahun yang ke-7 itu tidak mengerjakan apa-apa, hanya dalam 6 tahun. Itulah Sabat tahunan. Sabat harian, setiap hari ke-7 itu tidak bisa boleh mengerjakan apa-apa. Ingat, luar biasanya cara Tuhan mengerjakan itu semuanya. Oleh karena itu, saudara, kenapa? Coba kita lihat, ada apa yang kita bicarakan dengan Sabat ini. Coba kita lihat dalam Keluaran pasal yang ke-20. Keluaran pasal yang ke-20 ayat 8 sampai ayat 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat dan hari lamanya, bawakan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan yang engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari
hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Iya. Jadi hari Sabat itu hari perhentian, artinya berhenti dalam semua pekerjaan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Jadi perhatikan dalam perjalanan bangsa Israel juga dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, mereka hanya boleh mengambil mana dari hari yang pertama sampai hari yang ke-6. Tapi di hari yang ke-6 boleh ambil double portion. Ada yang rakus, dia belinya banyak-banyak, sisa busuk berulat. Ya, artinya pada hari Sabat itu, hari yang ke-7 itu, Tuhan menyediakan berkat yang cukup dan luar biasa. Itulah penghormatan yang begitu luar biasa kepada hari Sabat itu. Sabat tahunan seperti itu juga. Tahun yang ke-7 tidak mengerjakan apa-apa. Karena di situ Tuhan menyediakan berkat yang melimpah dalam satu tahun itu. Ini yang Tuhan boleh kerjakan lebih lagi. Oleh karena itu saudara, karena di tahun pembebasan itu adalah di mana orang-orang yang terikat itu akan dibebaskan. Tahun kemenangan. Sekarang kita mulai lihat bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Terganggu-kah? Apakah hubunganmu dengan Tuhan terganggu? Kalau hubunganmu terganggu dengan Tuhan, ketika engkau menyembah Tuhan, engkau memuji Tuhan, hatimu tidak bisa konsentrasi dengan Tuhan. Mari periksa saudara. Artinya engkau sedang terikat. Engkau bukan orang yang merdeka. Engkau berdoa tapi hanya terus kepada yang lain. Engkau bernyanyi selalu lihat kiri kanan tepuk tangan ya. Jangan-jangan cuma aku yang tepuk tangan. Hatimu ingin teriak bersorak kepada Tuhan, tapi malu. Ingat, saat itu engkau sudah menjadi tawan. Mari periksa ke dalam, jangan periksa orang lain. Banyak anak Tuhan karena hubungannya dengan Tuhan terganggu, dan yang menjadi penghalang itu adalah dosa. Ada dosa di masa yang lalu, ada dosa keturunan, ada yang dosa yang kita kerjakan. Ini harus diselesaikan. Kelihatannya kita menyembah Tuhan, oh haleluya, 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 tapi sebenarnya kemunafikan yang ada. Hati kita sebenarnya tidak menyembah Tuhan, hanya supaya dilihat orang. Saya mengatakan hari ini, Tuhan mau membebaskan kamu. Tuhan mau merdekakan kamu. Ini tahun Yobelnya gereja Tuhan Indonesia. Periksa ke dalam. Dosa bukan untuk disembunyikan, tapi dosa untuk diselesaikan. Dengan apa penyelesaiannya? Adalah dengan mengaku. Sifatnya dosa adalah intimidasi. Dia selalu mengatakan, kamu menyembah Tuhan, baru saja kamu berbohong, baru saja kamu menyakiti hati temanmu, baru saja kamu begini. Inilah cara-cara iblis untuk mengintimidasi. Hati-hati saudara. Pekerjaan iblis adalah membuat kita sebagai terdakwa. Selalu dia buat terdakwa. Supaya apa? Supaya kita tidak bisa menyembah Tuhan dengan merdeka. Selalu kita menjadi orang yang tertuduh, sehingga kita tidak bisa nyaman, tenang. Kita tidak bisa berdoa. Hari yang lalu saya pernah membuat satu ilustrasi. Saya mau kembalikan lagi ilustrasi itu. Ada seorang anak yang tinggal bersama dengan seorang misionaris. Bersama dengan anak ini ada seorang anak gadis yang sudah lebih tua dari dia. Ini remaja. Si misionaris ini dia bukan orang
penduduk setempat, tapi dia dari luar negeri sebagai misi di negara tersebut. Satu kali si anak ini dia asik bermain-main, dan si misioner sini dia punya bebek yang begitu banyak. Karena begitu banyaknya, setiap hari pekerjaan mereka, si remaja ini yang kasih makan bebek-bebek ini semuanya, yang perhatikan. Si anak gadis ini bagiannya di rumah, nyapu, ngepel, cuci piring, pokoknya semua bagian rumah si anak gadis yang tadi. Satu kali si remaja tadi laki-laki ini asik dia duduk-duduk, dia pegang batu yang besar, dia lempar, dia ambil lagi batu, dia lempar sambil bercanda. Rupanya satu kali dia lempar batu ini dengan begitu keras, kenalah seekor bebek ini, dan bebek itu mati. Mungkin si anak gadis ini melihatnya, hei awas, aku kasih tahu kau sama om. Si anak remaja ini penuh dengan segala ketakutan. Karena ketakutannya, sehingga si anak gadis katakan, hei awas, kalau nanti laporkan sama om. Janganlah. Karena ketakutannya, kalau gitu cuci piring, saudara. Ke rumah, sapu, bersihkan. Kenapa? Karena ketakutan, intimidasi daripada akibat perbuatannya tadi. Ketakutannya luar biasa, sehingga dia tidak bisa bergerak untuk melakukan apapun. Satu kali ketika misioner sini pulang, si anak gadis ini katakan, hei, sana, cuci piring. Dia kerjakan, saudara. Begitu ketakutannya, sudah tidak mampu lagi dia menghadapinya. Yang seharusnya bukan pekerjaannya dia kerjakan. Akhirnya dia datang secara diam-diam. Dia jumpai omnya ini, misioner sini. Dia katakan, oh maafkan saya, karena ketika saya bermain-main, saya melempar seekor bebek dan bebek itu mati. Saya minta maaf. Karena pengakuannya, si misioner sini akhirnya mengampuni dia. Oke, sudah, lupakan. Saya sudah mengampuni, tapi jangan ulangi lagi. Si remaja ini tadi, laki-laki ini hatinya senang. Si anak gadis tidak tahu. Kemudian dikatakan, hei, cuci piring. Tidak mau. Kulaporkan, silakan. Ke rumah, tidak mau. Nanti kamu laporkan, silakan. Semua yang dikerjakan tidak lagi. Kenapa? Dia sudah merdeka. Dia sudah bebas. Karena kebebasannya itu, dia tidak bisa lagi diintimidasi oleh si anak gadis itu. Saudara, banyak anak Tuhan, kita membiarkan diri kita diintimidasi oleh dosa, oleh iblis, sehingga kita tidak bisa bergerak. Oleh karena itu, saudara, makanya dosa itu jangan dinikmati. Kalau kita menikmati dosa, maka Tuhan kita korbankan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Perlu, saudara, supaya kita bebas dari semuanya itu. Kalau kita bebas, maka tidak ada kesempatan bagi roh jahat untuk masuk dalam kehidupan kita. Saat ini Tuhan sudah menunjukkan kita kepada tahun Yobel yang ingin membebaskan kita dari semuanya itu. Tahun Yobel ini akan membawa kita. Jangan biarkan dirimu dikenakan oleh Tuhan. Mari kita lihat dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Tolong bacakan Galatia 5:1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kristus sudah memberikan kita sungguh-sungguh kemerdekaan. Kalau Kristus memberikan
kita kemerdekaan, berdirilah teguh. Berdirilah teguh. Jangan goyah. Makanya jangan mau dibuat perhambaan yang sering membuat kita tertuduh. Akibatnya kita tidak bisa bergerak melakukan apapun. Hari ini Tuhan mau memberikan kepadamu kebebasan itu, sehingga tidak ada lagi intimidasi daripada si setan bagi kita. Kristus tadi dikatakan sudah memerdekakan kita. Makanya jangan masuk lagi di dalam perhambaan itu. Ini menjadi satu hal yang Tuhan rindukan. Kalau kita bisa lihat apa yang Tuhan boleh kerjakan kepada kita, Tuhan mau supaya kita menuju kepada satu ketaatan, taat kepada firman-Nya. Itu makanya tahun Yobel, saudara, ciri khas dari tahun Yobel, semua budak dibebaskan, semua harta warisan. Ini saudara, kalau tahun Yobel, semua harta warisan yang sempat dijual itu akan dikembalikan pada tahun Yobel. Ini menjadi satu hal. Misalnya kalau saya punya warisan, ya sudah sempat saya jual atau saya gadaikan kepada orang lain, di tahun Yobel itu akan dikembalikan. Ini suatu hal yang luar biasa, saudara. Tapi ingat, di tahun Yobel tanah tidak boleh digarap, tidak boleh dikerjakan apapun. Dari mana kebutuhannya? Allah pasti akan mencukupi. Jadi di tahun Sabat, puncak dari tahun Yobel, kebebasan itu akan terpenuhi. Mari saudara yang terkasih oleh Tuhan, oleh karena itu tahun Yobel adalah tahun pembebasan dari belenggu bagi setiap orang. Apa yang mengikat hatimu sekarang? Apa yang mengikat pikiranmu sekarang? Seringkali kita nggak bisa menyembah. Tadi saya katakan, kita mau coba segala macam cara, gerak kiri, gerak ke kanan, goyang ke kiri, goyang ke kanan, tapi tidak bisa menyembah Tuhan. Konsentrasi kita nggak bisa jalan. Perhatikan, kau sudah menjadi seorang tawanan daripada iblis. Kita coba mau menangis, tapi nggak bisa air mata keluar. Kita coba kata-kata kita sepertinya hambar. Tuhan mau kita periksa ke dalam. Jangan periksa orang lain. Jangan periksa orang lain. Tuhan mau memberikan pembebasan bagi kita. Sebentar kita masuk dalam perjamuan kudusnya Tuhan. Perjamuan kudus namanya saja sudah kudus. Kita harus dikuduskan dulu, supaya kita layak masuk dalam perjamuan kudusnya. Kau adalah rencananya Allah untuk dinyatakan di bumi ini. Kau adalah bagian daripada rencananya Allah yang besar. Masuk menyembah Tuhan dengan hatimu yang bebas. Jangan biarkan iblis mendakwa. Selama engkau belum mengaku terbuka di hadapan Tuhan, maka itu adalah kesempatan membuka bagi iblis untuk mendakwamu senantiasa. Setiap engkau mau berdoa, kan kamu yang tadinya seperti ini, kan kamu yang seperti ini, kamu yang seperti ini. Masa lalu selalu diingatkannya. Padahal engkau sudah berusaha untuk melupakannya, tapi tidak bisa. Saya mau ingatkan, kau tidak boleh berjalan dengan kekuatan. Kau hanya bisa berjalan dengan Tuhan. Sama seperti anak remaja tadi. Ketika dia datang, omnya dia berkata, ampuni saya, maafkan saya. Saya sudah membunuh seekor daripada bebeknya om. Hari itu dia merdeka. Dia bebas dari semua hal. Tidak ada satu ikatan pun yang mengikatnya. Dan ketika dia merdeka, segala apapun intimidasi daripada si setan tidak akan mampu lagi, karena dia sudah menjadi pribadi yang merdeka. Hari ini anak Tuhan bagi bebasnya. Kalau kau membuka hati, saya mengajak kita untuk melihat sebagai ayat yang terakhir. Saya minta pemain musik dan segera maju ke depan. Dalam Lukas pasal yang keempat, ayat 18 dan 19.
Mari pemain musik singkat buat. Mari baca. Doa Tuhan ada padaku oleh sebab Dia telah menguasai aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Dia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan kepada kami. Iya, roh Tuhan ada padaku. Ketika Yesus masuk ke dalam baitnya Allah, dia diberikan satu kitab dari kitab Yesaya. Yesus membuka ayat itu dan dia temukan ayat ini. Dia katakan, roh Tuhan ada padaku. Dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Yang datang dari Yesus kepadamu adalah kabar baik. Apa itu kabar baik? Di mana dia diutus untuk orang-orang miskin. Dia juga untuk memberitakan pembebasan bagi orang-orang tawanan. Mungkin kau adalah orang yang tawanan selama ini, ditawan oleh ikatan-ikatan dosa. Dan juga dikatakan membebaskan orang yang tertindas. Engkau tertindas, kesakitan dalam segala hal. Kau tidak bisa menjadi pribadi yang bisa melakukan apa yang engkau rindukan. Engkau serba ketakutan. Tiap engkau mau melakukan nanti salah. Kau orang yang tertindas. Saat itu Tuhan mau membebaskan engkau. Bahwa tahun ini tahun rahmat datang. Ini tahun rahmat datang, memberikan engkau kebebasan. Saat ini juga kebebasan itu akan menjadi milik. Dia akan berdoa Allah yang hidup memenuhi. Dia ingin menjamahmu sekarang.